Shalom, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya bersyukur. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Dan juga minta maaf atas ketidaknyamanan yang ada di puncak di balkon. Saya lihat tadi kipas-kipas, ya sepertinya bagian pelaksanaan kurang siap. Di bawah di Serbaguna juga ada ya, selamat mengikuti juga yang di Serbaguna. Dan memang sangat istimewa dan ini menjadi memo bagi kami, rupanya tidak cukup sekali dalam ibadah Jumat Agung ini, harusnya 2 kali ya. Ya Bapak Saudaraku, selamat datang pada Bapak dan Ibu Untung dengan Evangelista ya dari Jakarta yang bersama kami. Yang lain yang tidak sempat saya sapa, saya ucapkan juga selamat kita berjumpa dalam acara istimewa ini. Nah, tema kita adalah keagungan sebuah kematian. Tema yang sangat kontroversial. Kalau kita bicara kematian, sesuatu yang tidak enak. Ya, tetapi tema ini tema yang menarik untuk kita kaji, kita pikirkan bersama. Keagungan sebuah kematian. Saudara yang saya kasih, kita akan belajar memaknai sekaligus menghayati di balik peristiwa Jumat Agung yang terjadi kurang lebih 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, saya membuat tanda tanya, selamat Jumat Agung. Adakah dari saudara nanti setelah selesai ibadah, lalu mengucapkan selamat Jumat Agung? Saudara, dari seluruh peristiwa, ya pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, ya ada kelahiran yang kita sebut selamat hari Natal, ya ada kenaikan juga, ada kebangkitan selamat Paskah, dan ada juga Pentakosta. Tetapi yang paling tidak nyaman kita bicarakan adalah Jumat Agung. Saudara, hari raya gerejawi yang paling canggung untuk kita merayakannya adalah Jumat Agung. Sehingga sulit bagi kita berkata selamat Jumat Agung. Bahkan lebih cenderung Jumat Kelabu. Ya. Nah saudara yang saya kasih, coba kita lihat. Natal enak kita merayakannya. Ya. Paskah apalagi kita senang merayakannya. Lalu ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada juga hari raya Pentakosta. Ya juga enggak sedih-sedih banget, akan tetapi Jumat Agung. Bagaimana kita harus merayakannya? Ngucapin selamat Jumat Agung. Agungnya itu akan terlihat nanti ya setelah Paskah itu ada. Jadi baru terasa yang dikatakan agung setelah 3 hari kemudian ketika Yesus bangkit yang kita akan rayakan minggu mendatang, hari Minggu tanggal 17. Nah saudara yang saya kasih, jadi kalau tidak ada Paskah, ya maka tidak ada kata sambung, kata agung. Ya saudaraku, kalau tidak ada Paskah, kalau tidak ada kebangkitan, maka Jumat ini saya katakan tadi cuman menjadi hari Jumat Kelabu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agungnya itu baru kita sadari. Ya, kita sadari betul-betul setelah 3 hari kemudian. Ya, Jumat dikatakan agung, 3 hari lagi baru menjadi agung. Semua ucapan selamat Jumat Agung yang ceria itu pasti karena di situ terselip pesan Paskah. Jadi ketika kita bicara keagungan sebuah kematian karena ada kaitan dengan pesan Paskah di dalamnya. Sebagai contoh, dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Nah kan ada pesan Paskahnya. Coba yang murni Jumat Agung tok begitu. Tanpa ada perayaan Paskah hari Minggu mendatang. Maka tidak ada artinya. Kematian Yesus menjadi sia-sia, tidak ada maknanya. Dan kita tidak dapat melihat pembuktian apa yang pernah dijanjikan. Dia akan mati pada hari ketiga dia bangkit. Saudaraku, jadi kita akan belajar hari ini bahwa tidak ada orang yang mengucapkan selamat di hari Jumat waktu Yesus wafat di salib. Semuanya berduka, bahkan sebagian peserta ini sesuatu yang luar biasa.
Sebagian peserta kalau saya katakan lebih dari 50% menggunakan baju warna hitam. Benar? Termasuk saya yang berkhotbah juga pakai hitam. Tadi sempat mic-nya saya pakai yang orange, saya ganti baru sadar. Hitam. Ini mau diganti semua nggak bisa. Saudaraku, jadi semua berduka, semua kehilangan, semua melupakan apa yang dahulu sudah diberitahu oleh Yesus. Dan kesusahan itulah yang dialami oleh murid-murid. Mereka begitu sedih. Dan juga para pengikut Yesus pada waktu itu. Nah, tema kita keagungan sebuah kematian. Kata agung kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti besar, mulia, luhur. Ya. Jadi ketika bicara keagungan, bicara tentang kebesaran, kemuliaan, keluhuran dari sebuah kematian. Dan hari ini kita akan belajar dari Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Ya, kita bisa belajar memaknai sekaligus menghayati ya kisah di balik Jumat Agung, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Saya bacakan ayat-ayat ini. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Berbahagia yang mendengarkan serta merenungkan dan sekaligus menerapkan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat ada 3 hal yang menarik dari pembacaan kita ini. Pertama, kita amati kembali dalam ayat 28, ada ungkapan aku haus. Hari ini saya mencoba menyampaikan ya 2 perkataan Yesus di atas kayu salib dari 7 perkataan. Saya ambil 2 karena sesuai dengan ayat ini, kata aku haus dan kata sudah selesai. Yang pertama kita lihat ketika Yesus berkata aku haus. Di sini kita melihat kemanusiaan Yesus. Dengan beliau berkata aku haus, betul-betul kita melihat bahwa dirinya adalah manusia. Insan, manusia yang sejati. Yang memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh kita. Bisa capek, bisa lelah, lapar, dan haus. Dan mengalami sifat-sifat yang dialami oleh manusia. Saudaraku yang saya kasih, Yesus mengalami yang namanya kehausan. Ini merupakan satu aspek dari penderitaannya. Sebagai seorang manusia, Yesus mengalami yang namanya dehidrasi. Dehidrasi. Saudaraku, yang amat sangat dari sebuah penderitaan yang dialaminya. Dia diderah, dia dicambuk 40 kurang 1 kali. Dia harus memikul salib yang begitu berat, berdarah di sana sini, dan lain sebagainya. Setiap saya memimpin jalan Via Dolorosa di tempat aslinya di Israel, Yerusalem. Ya, bapak-bapak yang biasanya tidak pernah menangis. Saya mengajak mereka berdoa sebelum kita menapaki jalan salib, walaupun tidak sempurna semuanya. Mereka menangis, tidak tahan. Bagaimana beratnya jalan salib itu. Saudaraku, Yesus berada di kayu salib berapa jam? Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dan ingat, siang hari di Timur Tengah sangat panas. Ya saudara, sangat kecuali pas hujan. Saudaraku, jadi kebutuhan jasmani dari Tuhan Yesus mencuat keluar. Jadi satu-satunya petunjuk lahiriah tentang keadaan dirinya yang dibiarkannya keluar dari bibirnya. Aku haus.
Sekalipun demikian, dia mengemukakan fakta, bukan mengutarakan permintaan. Jadi sesungguhnya beliau tidak minta minum. Beliau menyampaikan sebuah fakta kenyataan, dia betul-betul mengalami yang namanya haus, dehidrasi, kekurangan zat cair. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teriakan Yesus waktu itu, aku haus. Ini mengandung unsur pengorbanan. Teriakannya mengindikasikan bahwa dia sedang menanggung sesuatu yang sebenarnya tidak sepatutnya dia tanggung. Apa yang menjadi miliknya, kemuliaan, kesenangan, ketiadaan penderitaan, relasi yang tak terputuskan antar pribadi, Allah Tritunggal, dan lain sebagainya, dengan rela beliau biarkan meninggalkannya. Yesus benar-benar bergumul serius dengan penderitaan tersebut. Padahal dia patut menanggung itu. Dia tidak patut, maksud saya. Dia tidak patut menanggung itu. Secara manusia dia sempat berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada keterpisahannya. Ini sisi aspek manusianya, saudaraku. Inilah yang dia katakan di awal pelayanannya kepada murid-murid yang sangat ambisius untuk sebuah jabatan dan kedudukan. Beliau berkata, aku datang untuk memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini. Yesus bagaimana menyatakan pergumulan secara fisik yang begitu berat. Bukan hanya secara fisik, secara psikis juga. Mati di salib bukan mati yang wajar. Mati di salib adalah sebuah hukuman bagi seorang yang dianggap penjahat besar. Mati di salib adalah suatu hukuman bagi seorang yang memiliki perbuatan-perbuatan yang jahat. Sehingga surat Galatia pasal 3 mengatakan bahwa mati di salib adalah sebuah kutukan. Dan Yesus rela melakukan itu. Sebenarnya beliau tidak patut. Tapi beliau tahu bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia perlu ada penebusan. Tanpa ada kematian maka tidak akan mungkin ada penebusan. Tanpa ada kematian tidak mungkin ada pendamaian. Tidak ada keselamatan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun manusia itu baik, rajin beramal, rajin berbuat baik, menunjukkan perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi manusia itu celaka, terkutuk, neraka tempatnya. Dan Yesus tahu. Ketika beliau di atas kayu salib, ketika beliau berkata, aku haus. Di situ kita melihat bagaimana penderitaannya. Di saat penderitaannya itulah sebenarnya dia ingin berkata, aku sangat mencintai kalian semuanya. Di atas kayu salib dia dilecehkan, dia dihina. Kalau benar-benar kamu anak Allah, silakan kau turun di atas kayu salib. Kalau Yesus mau turun dia bisa. Tapi ingat, salib itu adalah kekuatan Allah. Salib itulah jalan keselamatan bagi setiap manusia. Dalam hikmatnya, Yesus rela menjalankan itu. Pengorbanannya menyelesaikan masalah dosa yang sudah dijanjikan kurang lebih 1500 tahun sebelum beliau lahir. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Begitu besar kasih Allah. Yesus rela lakukan itu. Saudaraku, sebagai implikasi, bagaimana kita mengimplementasikan pesan ini? Kalau Yesus sampai rela menderita demi saudara dan saya. Apakah kita juga bisa belajar dari keteladanan beliau? Kita tahu di saat-saat pandemi ini, begitu banyak yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, pekerjaan.
Banyak saya dengar keluhan-keluhan yang terjadi. Tapi sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari kita belajar. Hidup ini bukan pencapaian. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita ukur hidup ini dengan pencapaian, kita akan kecewa. Kita akan mudah kecewa. Mari kita belajar berproses selama kita berjalan di dalam Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama yang coba kita pikirkan. Yang kedua, kita temukan dalam ayat 28 tadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ini ungkapan yang menarik, bahkan berkali-kali ditulis dalam kitab suci. Terutama Injil Matius. Nah, kita lihat dalam ayat 29 sampai 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dan seterusnya dia berkata, aku haus. Lalu dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Nah, saudaraku, menarik di sini dikatakan ada bekas penuh anggur asam. Ini minuman yang bagi orang yang sangat rendah. Nah, itu lalu ambil hisop kurang lebih sekitar 20 sampai 40 cm karena tidak bisa pakai mangkok karena atas kayu salib, dan salib itu tidak setinggi apa yang kita duga. Ya, ingat ya, ukurannya kaki hanya sedikit. Jadi bisa pakai hisop, disambung, disedot. Tapi Yesus tidak minum, hanya disentuh. Dan ketika walaupun dikatakan minum, sebenarnya dia tidak meminum sepenuhnya. Nah, kalau kita melihat dalam Matius 27 ayat 34 lebih jelas. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecap, jadi tidak minum, dia mengecap, ia tidak mau meminumnya. Nah, kita melihat di sini kenapa bisa begitu. Dan rupanya apa yang disampaikan oleh ayat Alkitab kita baca ini, jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia menjadi manusia, datang sebagai manusia. Saudara, pemazmur sudah menyampaikan itu. Dikatakan dalam ayat ini, Mazmur 69:22, bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi sudah disebutkan nubuatan. Jadi 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Mazmur 69 dan Mazmur 22 sangat jelas menceritakan nubuatan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Di antara 300-an nubuatan akan Yesus di perjanjian lama. Jadi nubuatan Yesus perjanjian lama itu diungkapkan. Dia adalah Allah yang akan datang mati. Ini menunjukkan keilahiannya. Dia adalah Allah. Jadi apa yang terjadi pada diri Yesus sudah direncanakan oleh Bapa dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi ini bukan kematian yang direkayasa. Betul-betul memang apa dikatakan jauh sebelumnya ini jadi rencana Allah, karena tidak ada kematian maka tidak ada keselamatan. Kenapa? Dengan segala macam cara manusia untuk menyelesaikan masalah dosanya, manusia tidak mampu. Bahkan dengan hukum Taurat, lewat hukum Taurat itulah mereka mengenal apa itu dosa. Dan masalah dosa tidak mampu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini. Yesus ingin diberikan minum anggur bercampur empedu. Injil Markus dikatakan anggur bercampur mur. Saudaraku, lalu beliau menolak. Kenapa beliau menolak? Hanya mengecap. Tapi beliau menolak. Kenapa menolak? Karena minuman ini membuat kebal rasa. Seperti morfin. Semacam obat bius sehingga tidak terasa sakit yang beliau alami. Saudara yang saya kasih,
Artinya beliau rela mengalami penderitaan yang sesungguhnya. Dia menolak untuk meminumnya. Saya katakan tadi di awal, secara fakta beliau menyampaikan pesan, memang aku haus. Ini menunjukkan kemanusiaannya. Tapi dia tidak memohon atau meminta. Karena beliau harus mengalami yang namanya penderitaan. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan karena semata-mata ia ingin menderita atau mencari-cari penderitaan. Tapi ini adalah merupakan kehendak Allah yang sudah ditetapkan. Penderitaan itu adalah sebagai tujuan kedatangannya. Sangat ironis ya. Dia datang memang untuk mati. Dan kata lain, penderitaan tersebut bukan merupakan sebuah penderitaan yang sengaja direkayasa. Atau semacam drama. Atau semacam pencitraan. Tidak. Lalu untuk apa? Drama untuk menarik simpati orang. Kita tentu mengenal, bahkan mungkin kita sendiri pernah melakukan itu. Ya, pencitraan, bersandiwara. Saudaraku yang saya kasih, Yesus, walaupun dia adalah Allah, dia Mesias. Dinyatakan ribuan tahun, dia akan menderita. Dia rela menjadi manusia walaupun dia Allah. Di kita melihat bagaimana kerendahan hatinya. Bagaimana dia punya beban melihat dosa manusia. Dalam Filipi 2 dikatakan dia tidak memperhitungkan hakikat dan keberadaannya. Segala atribut yang menempel dalam dirinya. Dalam Filipi 2 ayat 6. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dalam Filipi 2 ayat 7 dia mengosongkan dirinya. Dalam versi King James dia artinya dia membuat dirinya tanpa reputasi. Versi NIV dia katakan bahwa dia membuat dirinya nothings, bukan apa-apa. Padahal dia Allah. Dia memiliki sifat-sifat yang Allah punya ada dalam dirinya. Tapi dia rela tanggalkan itu demi cintanya kepada manusia. Sehingga tidak heran di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biar hari ini kita belajar merenungkan. Bagaimana perjuangan Yesus dalam menjalankan misinya. Dia tidak memperhitungkan statusnya sebagai Allah. Dia buat dirinya bukan apa-apa. Demi untuk keselamatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga kita belajar. Dalam ayat 30 dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang ketiga kita melihat tugas misinya diselesaikan dengan tuntas. Kata sudah selesai dari kata Yunani tetelestai. Kata tetelestai itu berarti genap. Selesai, lengkap, penuh, tercapai, tuntas. Artinya ketika beliau ungkapkan sudah selesai. Waktu diberikan, dicicipi, dikecap asam itu, anggur asam itu. Ada kekuatan tenggorokannya. Bahasa sedikit, dia teriak, tetelestai. Itulah seruan teriakan terakhir di atas kayu salib. Sudah selesai, ini menekankan di sini bukan akhir dari rangkaian penderitaannya. Ungkapan sudah selesai, artinya penyelesaian misi penebusan itu sudah tuntas. Pernyataan Yesus sudah selesai menunjukkan bahwa bagi Yesus salib bukan hanya sekedar penderitaan atau aniaya baginya. Tapi salib adalah sebuah tugas, sebuah misi yang harus diemban dari Bapa, dan Yesus sudah menyelesaikannya dan bahkan dia taat sampai mati. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa, sudah selesai. Saudaraku, jujur seringkali kita tidak konsisten dalam pengiringan kita. Kalau kita lagi happy, kita lagi senang,
kita akan menjalani apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Baik ketika kita melayani, seringkali kita merasa hambatan, ada tantangan, ada kesulitan. Rasanya kita ingin lepas. Yesus bukan tipe seperti itu. Walaupun murid-murid meninggalkan beliau, mengikut dari jauh, beliau tetap setia. Ketika beliau ditangkap setelah berdoa semalam di Getsemani, dan Petrus marah, ingin membela dia, bahkan sampai telinga hamba seorang imam namanya Malkus dipotong oleh Petrus. Yesus menegur, mengambil telinga yang terpotong, ditempelkan kembali. Yesus memang siap harus menderita. Dan kematiannya itu menyelesaikan tugas misinya. Ini memberikan pesan kepada kita. Kita perlu setia sampai akhir. Saudara, saya tidak panjang lebar, konklusinya apa? Di atas kayu salib itu, Yesus berjuang antara hidup dan mati. Secara manusia memang begitu berat bagi beliau harus menanggung. Ya saudara, di atas salib masa depan umat manusia dan dunia sedang dipertaruhkan. Kematiannya di atas kayu salib memperlihatkan karya penebusan, pendamaian, rekonsiliasi yang dia lakukan antara saudara dan saya dengan Allah. Ingat, karena dosa Allah murka. Konsekuensi dari dosa adalah maut. Tapi kematiannya memberikan rekonsiliasi bagi setiap yang percaya. Kita tidak akan pernah dapat tuntas memahami penderitaan Yesus. Tetapi yang pasti di balik peristiwa itu ada misteri kasih yang sulit-sulit kita selami. Karena kita bisa mengasihi orang yang baik dengan kita. Kita sulit untuk mencintai orang yang jahat kepada kita. Dan kita ingin membalas kalau kita diperlakukan dengan jahat. Tapi Yesus tidak. Di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam surat Roma pasal 5 dikatakan, memang lebih mudah kita melakukan yang baik pada orang yang baik dengan kita. Sulit bagi kita untuk melakukan yang baik kepada orang yang jahat kepada kita. Dalam Roma pasal 5 dari ayat 6 sampai 10. Ada 4 status manusia yang kita lihat. Yang pertama, ketika manusia itu lemah. Roma pasal 5 ayat 6. Lemah, tidak berdaya. Yang kedua, ketika manusia itu berdosa. Dikatakan ketika kita masih lemah. Ayat 6. Ayat 8, ketika kita masih berdosa. Lalu dalam ayat yang ke-9 dijelaskan dan 10. Ketika kita masih seteru dengan Allah. Ketika kita masih durhaka, justru dia mati untuk kita. Di saat kita tidak berdaya, tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah dosa kita. Di saat kita berdosa, ada jarak antara kita dengan Allah. Ketika kita seteru menjadi musuh dengan Allah, justru Yesus mati untuk kita. Artinya tidak ada andil, tidak ada jasa yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Sehingga Yesus nggak bisa tidak merasa berhutang dengan saudara dan saya. Oleh karena saudara dan saya terlalu baik sehingga dia mati. Tidak, justru ketika kita tidak berdaya, ketika kita berdosa, ketika kita menjadi musuhnya, durhaka, justru dia mati untuk kita. Itulah misteri kasih yang tidak terselami. Salib bukan kekalahan, karena salib itu adalah lambang kemenangan yang Yesus berikan atas kuasa dosa dan maut. Kita rayakan hari Minggu mendatang hal ini. Saudaraku yang sekasih, bagaimana? Bagaimana kita meresponi pengorbanan Yesus? Saudara, keselamatan adalah anugerah terbesar. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh semata-mata oleh karena pemberian iman kita kepada Yesus. Saudaraku, karena itu jangan pernah kita sia-siakan.
Jangankan ada hal-hal yang kita rasakan begitu berat. Mungkin merasa jodoh belum diberikan. Kita rela lepaskan iman kita demi untuk kita menikah, kejar status kita. Karena demi sebuah jabatan, sebuah kedudukan yang ditawarkan, kita disuruh pindah keyakinan. Demi itu kita lepaskan. Mari kita belajar hari ini bahwa keselamatan merupakan anugerah terbesar dalam hidup kita. Jangan pernah kita sia-siakan. Biar salibnya itu berbicara dalam setiap hati pikiran kita. Pertanyaannya sekarang, apakah tindakan konkret, apakah tindakan yang nyata yang dapat kita tunjukkan pada hari ini saat kita memperingati wafatnya, kematiannya, untuk menunjukkan bahwa hari ini adalah kemurahan Tuhan. Apa wujud nyatanya? Saya berani berkata, kalau kita sadari kalau Yesus sudah melayani saudara dan saya, satu kata adalah melayani. Melayani. Dia sudah melayani saudara dan saya ketika tidak berdaya, ketika berdosa, ketika musuhnya, dia melayani kita. Mari kita melayani seperti Yesus. Berarti kita memiliki kesediaan. Ada kerelaan bersedia untuk melayani. Dan jelas, melayani mulai dari hati kita. Dari hati kita. Kita begitu banyak memiliki semangat untuk melayani. Oleh karena ada tawaran-tawaran dari orang lain. Ayolah, daripada kamu nganggur. Sehingga ketika sibuk, kita tinggalkan pelayanan. Daripada nganggur, ngisi waktu. Ada tawaran, marilah melayani. Di situ mendapatkan banyak pekerjaan, mendapat kantau, teman-teman pebisnis yang banyak. Mari kita melayani. Di sini gereja yang mayoritasnya anak-anak muda, di sini banyak teman-teman. Kita bisa bertemu, bahkan menemukan jodoh kita. Saudara yang saya kasih, melayani dimulai dari hati. Hati ada kaitan erat dengan motivasi kita. Kalau motivasi kita benar-benar atas kesadaran, karena Yesus sudah melayani saudara dan saya, maka sewajarnya saya akan melayani. Ada dua yang memotivasi seseorang untuk menjadi seorang pelayan atau menjadi pemimpin juga dalam gereja. Yang pertama, ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanannya. Ini motivasi yang paling jelek. Ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanannya. Ingin mendapatkan sesuatu dari kepemimpinannya. Nah, model begini kecenderungannya egois. Ya, ketika dia melayani, ketika dia memimpin gereja, dia ingin mendapatkan ini atau itu. Nah, akan terlihat jelas ketika kepengurusan, ketika organisasi berada dalam masa-masa sulit, dia akan mencoba untuk mencari selamat atau cari aman sendiri atau melepaskan jabatan begitu saja. Ini model orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari pelayanannya. Karena status, merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, Yesus menjadi contoh yang baik bagi kita. Yang kedua, motivasi yang kedua, ingin memberikan sesuatu melalui pelayanannya. Ini sesuatu yang menarik. Kalau ada keinginan untuk memberikan sesuatu dalam pelayanannya, maka akan muncul jiwa pengabdian, mengabdi, menjadi seorang pelayan. Sehingga ada upaya bagaimana agar pelayanannya, kepengurusannya dapat lebih maju dan bertumbuh dengan baik. Dalam hatinya cuma satu, dia ingin memberikan nilai tambah kepada kepengurusan atau pelayanan yang dia pimpinnya. Saudaraku, ada pernyataan yang menarik. Jangan pernah engkau berkata, apa yang akan Tuhan berikan kepada saya. Ya, tapi adakah kita mau berkata, apa yang sudah saudara berikan untuk Tuhan? Jangan pernah kita punya keinginan, apa yang sudah gereja berikan kepada saya. Mari kita bertanya, apa yang sudah saudara berikan kepada gereja, kepada Tuhan.
Hari Rabu yang lalu saya mengisi seminar di Bandung kepada seluruh para pemimpin gereja yang dipercaya untuk melayani. Ada begitu banyak pengurus-pengurus gereja yang luar biasa. Dari dosen, anak muda, berapa aktivis. Saya katakan dengan pernyataan ini. Kalau kita ingin melayani Tuhan, mulai dari hati, motivasi kita. Biarlah kita bertanya, apa yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saya tidak minta lewat khotbah ini kita semua menjadi pendeta. Saya tidak mengatakan bahwa kita semua menjadi pelayanan di mimbar. Ada banyak wujud pelayanan yang bisa kita lakukan. Kita berdampak di mana kita berada sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan.